Hari ini kita masuk ke topik psikologi pendidikan dengan tema perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif ini nanti dibagi dua. Ada yang perkembangan kognitifnya Jean Piaget, dan selanjutnya Vygotsky, dua tokoh yang saya kira cukup mewakili mengenai perkembangan kognitif anak. Slide berikutnya ini ada quote yang hanya sekedar quote tapi dari Jean Piaget. Saya kutip dari Yunani kuno, Aristoteles. Kutipan Aristoteles ini saya ambil di bukunya Santrok. Ketika akan memulai tentang perkembangan anak, Santrok mengutip kutipan ini. Anak-anak adalah warisan yang kita tinggal untuk waktu di mana kita dapat melihatnya. Kita tidak dapat melihatnya. Dia sebuah treasure, sebuah warisan. Nah, kemudian ada dari Jean Piaget, bermain adalah pekerjaan anak-anak, katanya. Nah, kemudian, ini yang menarik sebenarnya, bagaimana kita membiarkan anak-anak memperoleh perkembangannya sendiri. Every time we teach a child something, setiap kali kita mengajari anak-anak sesuatu, itu sebenarnya kita mencegah anak-anak itu untuk menemukannya sendiri pengetahuannya. Seperti itu. Every time we teach a child something, we prevent him or her from inventing it him or herself. Jean Piaget. Nah, selanjutnya apa yang kita lihat itu akan merubah apa yang kita ketahui, dan sebaliknya apa yang kita ketahui itu akan merubah apa yang kita lihat. Ini bagaimana proses asimilasi nanti di teorinya Piaget terbentuk. Bagaimana persepsi dunia luar dan interpretasi di dalam otak itu akan membentuk sebuah skema-skema baru. Sebelum masuk ke Piaget, di sini ada tentang perkembangan. Mengapa isu perkembangan ini menjadi penting? Ya? Mengapa kita, terutama Anda calon guru, calon pendidik, itu mesti aware dengan isu perkembangan. Secara umum perkembangan itu adalah interseksi, ya, pola perubahan biologis, kognitif, dan sosio-emosional yang dimulai sejak lahir dan terus berlanjut sampai sepanjang hayat. Nah, kenapa disebut perkembangan bukan pertumbuhan? Karena pertumbuhan biasanya dimaknai secara kuantitatif, menjadi lebih tinggi, lebih panjang, lebih lebar. Nah, itu disebut dengan pertumbuhan, seperti tanaman misalnya. Nah, kalau perkembangan, karena dia dinamis, ada nanti prinsip-prinsip perkembangan banyak sebenarnya. Kalau di psikologi perkembangan ada prinsip statis dan dinamis, ya. Dan dia multidimensional, kemudian dia tidak linier, ya. Dia interseksi antara proses kognitif, proses biologis, proses sosio-emosionalnya. Nah, jadi misalnya secara kognitif anak-anak lebih cepat berbahasa, tapi secara kemampuan motorik dia menjadi lebih lamban. Banyak faktor, misalnya budaya. Misalnya Portiga yang menulis psikologi lintas budaya itu melihat ada pengaruh budaya misalnya di Afrika dengan di
Asia misalnya, kemudian dengan di Eropa. Perbandingan ada pengaruh historis kultural, warisan sosial yang mempengaruhi perkembangan individu. Nah, seperti dilihat pada slide, ada 3 proses penting dalam perkembangan anak: kognitif, kemudian biologis. Biologis ini biasanya jadi garapannya ilmu medis, fisiologi, kedokteran misalnya. Misalnya anak balita itu yang sehat normalnya panjangnya sekian, beratnya sekian, seperti itu ya. Kemudian ada aspek sosioemosional, proses perkembangan sosioemosional ya. Misalnya hubungan relasi anak dengan orang lain, perubahan emosinya, perubahan dalam kepribadian misalnya kan. Kemudian hal ini terkait dengan pengasuhan anak nanti ya, dengan parenting gitu, perkelahian, kemudian distingsi gender yang ditekankan di lingkungan sosial dan lingkungan keluarganya. Kemudian banyak hal sebenarnya yang bisa mempengaruhi perkembangan dan proses sosioemosional. Nah, kita setelah perkembangan secara sangat sempit sekali tadi, kemudian kita melangkah ke otak. Ini masih di dalam psikologi modern, otak dianggap sebagai sebagai tools yang berpengaruh ke perkembangan kognitif. Kecerdasan berpengaruh dari dan bersumber dari otak. Itu sudah sangat lama sekali temuan seperti ini. Nah, Santrok sendiri itu memulai membahas tentang perkembangan kognitif dengan menyitir dari penyair Amerika abad 20, Marianne Moore, yang mengatakan bahwa what is thinking? Apakah berpikir? Berpikir adalah sesuatu yang bernyanyi. Jadi ada burung-burung di kepala kalau di film-film animasi seperti itu ya. Jadi ada peran imajinatif di situ. Jadi tidak hanya otak mengkalkulasi, tapi juga dia melakukan penggambaran mental, imaginary ya. Mental imaginary seperti itu. Nah, itu berpusat di otak. Dan hari ini banyak sekali misalnya neuroscience ya, psychoneuroscience, psikologi yang menekankan kepada fungsi-fungsi otak seperti itu. Nah, itu ada bagian-bagian otak saya tampilkan. Ada cerebral cortex, kemudian ada itu bagian terdepan otak yang menerima stimulus langsung gitu ya. Kemudian ada basal ganglia, itu untuk pergerakan. Ada talamus, ini penting, itu sebagai, anggap saja sebagai pintu gerbang jalan tol keluar masuknya data ya. Sensory gateway. Jadi pintu gerbang hasil dari persepsi sensoris ya, melalui saraf gitu. Apa yang kalian lihat. Untuk mengingat ada hipokampus. Jadi kalau orang tidak bisa mengingat, hipokampusnya yang bermasalah. Kemudian ada hipotalamus. Hipotalamus itu letaknya di bawah talamus. Itu fungsinya untuk mengatur fungsi tubuh ya, fungsi tubuh. Dia yang memerintah jantung, memerintah pembuluh darah gitu kan. Ada kode-kode yang ada proses decoding nanti dari otak ke organ-organ lain. Dia yang menjadi pusat kontrol. Di sini tapi paradigma yang dipakai adalah otak adalah inti dari kehidupan manusia. Ini banyak nanti ditentang ya. Jadi saya masih menggunakan paradigma biologis. Kemudian ada amigdala. Amigdala ini yang penting untuk emosi ya. Amigdala. Jadi ada beberapa amigdala juga ada di hewan ya. Jadi itu untuk apa ya?
Amigdala ini adalah salah satu bagian otak yang paling primitif. Kalau kalian baca di teori-teori evolusi sosial seperti itu ya, maupun evolusi biologis, amigdala ini yang membuat orang bisa bertahan hidup, karena ketika merespon suatu peristiwa di luar, amigdala ini yang menyala lebih dahulu. Misalnya pada buaya, ketika ada ancaman maka amigdala yang menyala. Nah, ini masih pendekatan yang menganggap bahwa otak adalah segala-galanya, center ya. Nah, namun nanti di pendekatan psikologi kognitif menyebutkan bahwa otak itu hanya alat, dia hanya tools. Nah, proses-proses kognisi di dalamnya itu yang sebenarnya menentukan perkembangan ya. Bagaimana otak dipakai, bahasa mudahnya seperti itu. Nah, salah satu tokoh yang yang sehari ini masih sangat dikutip dan dipakai teorinya, walaupun begitu juga banyak kritik terhadap teorinya, revisi, yaitu Jean Piaget. Jean Piaget, tulisannya Jean Piaget ya, 1896 sampai 1980. Saya tampilkan sedikit biografinya. Dia lahir di Swiss ya. Kemudian doktornya dalam biologi. Nah, kemudian dia tertarik di bidang psikologi. Nah, jadi Piaget ini sebenarnya dia menyebutkan dirinya sendiri itu menerapkan prinsip-prinsip dan metode biologis untuk mempelajari perkembangan manusia. Jadi termasuk tentang epistemologinya nanti ya. Dia juga menulis filsafat ilmu. Ini banyak teorinya diterapkan di pembelajaran sains. Biografi lengkapnya ada di piaget.org. Ditinjau dari sisi aliran, Piaget juga disebut sebagai konstruktivis ya. Konstruktivisme, filsafat pendidikannya konstruktivisme. Nah, saya memulai dengan pertanyaan, apa proses yang dilakukan anak-anak ketika mereka mengkonstruksi pengetahuannya tentang dunianya? Tentang dunia. Dunia yang saya maksud itu bukan bumi, tetapi sesuatu yang di luar anak, sesuatu yang di luar saya, sesuatu yang di luar diri saya, itu disebut dengan dunia ya. Baik melalui pengalaman. Jadi anak-anak itu mengkonstruksi pemikiran sendiri sesuai dengan filsafatnya tadi, filsafat konstruktivisme. Nah, Piaget itu menekankan bahwa proses kognisi ya, itu berkaitan dengan beberapa hal. Nah, ini nanti kita bedah satu-satu. Ada skema, ada asimilasi dan akomodasi, ada organisasi, kemudian ada ekuilibrasi. Ini keempat proses kognisi menurut Piaget ya. Sebenarnya kalian sudah bisa mencari buku yang ditulis Piaget, sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, Psychology of the Child, psikologi anak. Itu digadang-gadangi sebagai karya terbaiknya Piaget dengan Inhaldar ya. Itu sudah diterjemahkan 2010 oleh Pustaka Pelajar. Nah, sekarang skema. Kita ringkas-ringkas saja. Yang skema itu apa? Skema itu adalah konsep atau kerangka yang eksis di dalam pikiran individu, yang ada ya di dalam pikiran individu, yang dipakai untuk mengorganisasikan dan menginterpretasikan informasi. Jadi dia kayak building block pengetahuan, kayak blok-blok bangunan. Itu skema. Skema ini nanti semakin banyak akan semakin bertambah pengalaman, semakin bertambah pembelajaran, semakin bertambah
hal-hal yang dilakukan anak, maka skema ini akan semakin banyak skema. Jadi skema itu satu unit konsep seperti itu. Nah, misalnya anak yang belum bisa melihat sapi, ya, dia belum kenal dengan sapi, dia hanya kenal dengan anjing, berarti skema di otaknya itu adalah skema anjing. Jadi ketika dia pertama kali melihat sapi, dia tidak tahu itu sapi, tapi karena punya kemiripan, ya, punya kategori yang sama, berkaki 4, gaya jalannya seperti itu. Mungkin seorang anak bisa menyebut sapi itu adalah anjing yang besar. Nah, itu yang disebut dengan skema. Ya. Jadi dia mengkonstruksi pengetahuan hari ini itu berdasarkan pengetahuan sebelumnya. Nah, skema ini seperti yang saya katakan tadi, itu dimulai dari yang sederhana sekali, ya. Misalnya anak 6 tahun itu tahu, ya, bahwa 5 buah mobil-mobilan dapat disimpan dalam kotak berukuran kecil, misalnya. Dia sudah bisa nyimpen mainan. Nah, sebenarnya anak ini itu sudah menunjukkan bahwa dia sudah memanfaatkan satu skema, yaitu skema angka atau skema jumlah. Makanya anak-anak anak-anak usia dini, ya, playgroup itu sudah bisa diajarin menyimpan mainannya sendiri setelah bermain. Biasanya ini kebiasaan biasanya ibunya atau kakaknya yang disuruh menyimpan mainan sendiri. Itu akan sebenarnya mengajarkan mereka menyimpan mainannya sendiri, itu sebenarnya secara tidak langsung kita sudah turut andil dalam membiarkan anak untuk membuat dan membangun, mengkonstruksi skemanya sendiri. Nah, setelah skema ada asimilasi dan akomodasi. Kita ke asimilasi dulu. Asimilasi itu proses mental yang terjadi ketika seseorang anak memasukkan pengetahuan baru ke dalam pengetahuan yang ada. Jadi penambahan skema. Seperti itu. Nah, sedangkan akomodasi, proses mental yang terjadi ketika anak menyelesaikan diri dengan informasi baru. Seperti itu. Nah, misalnya ada sebuah skema, misalnya ada lukisan, dia tahu itu lukisan, skema tentang lukisan di otaknya, kemudian ada lagi skema tentang paku. Nah, anak bisa menggabungkan dua skema ini, menggantung, kemudian dia mengambil paku, memukulnya di dinding, kemudian menyangkutkan lukisan di dinding. Berarti sudah banyak sekali skema memukul, kemudian bahwa dia paham ada konsep paku, kemudian paham dengan konsep lukisan. Nah, ini disebut dengan asimilasi. Nah, kemudian akomodasi itu adalah proses penyesuaiannya. Ada adjustment, ya, ada proses penyesuaian di situ dengan informasi baru. Bahwa lukisan yang digantung itu akan lebih enak dilihat daripada lukisan yang ditaruh di lantai. Ada akomodasi di situ. Nah, jadi ini leveling up. Tahapnya menaik. Dari skema-skema itu punya kaitan-kaitan. Nah, ini biasanya kalau dilihat fungsi otak, sinapsisnya, sistem sarafnya biasanya serabut sarafnya itu akan semakin banyak. Jadi semakin banyak pengalaman, semakin banyak anak mengkonstruksi pengetahuannya sendiri, maka serabut sarafnya akan semakin banyak dan saling berkaitan. Seperti jejaring laba-laba. Selanjutnya organisasi. Nah, organisasi ini bukan badan, ya, tapi usaha mengelompokkan. Dalam istilah Piaget, organisasi itu adalah usaha mengelompokkan atau membuat kategorisasi perilaku yang terpisah-terpisah dan pikiran, ya. Jadi mengelompokkan, mengkategorikan perilaku yang terpisah-pisah dan pikiran-pikiran itu ke dalam urutan yang lebih teratur. High order system tatanan yang lebih abstrak, organisasi. Nah, setiap level pemikiran itu akan otomatis diorganisasikan. Nah, perbaikan terus-menerus terhadap organisasi ini merupakan bagian inherent dari perkembangan kognitif anak. Misalnya,
Setelah mempelajari cara menggunakan alat, anak-anak harus mencoba mengkait-kaitkan penggunaannya ini. Nah, ini disebut organisasi pengetahuan ya, agar mereka menguasai keahlian menggunakan alat tersebut. Jadi skill, yang dimaksud dengan skill itu terdiri dari macam-macam organisasi, banyak skill organisasi di dalamnya. Untuk bisa menulis, pertama dia harus punya konsep angka, huruf. Untuk bisa menggerakkannya dia harus punya kemampuan motorik halus yang baik, seperti itu. Jadi dalam satu skill ya, itu banyak sekali organisasi-organisasi. Nah, kemudian ekuilibrasi. Ekuilibrasi ini suatu mekanisme bergerak dari satu tahap pemikiran ke tahap pemikiran selanjutnya. Nah, pergeseran ini terjadi saat anak itu mengalami konflik kognitif atau yang disebut oleh Piaget dengan disequilibrium. Ekuilibrasi itu keseimbangan ya maksudnya. Nah, jadi dari asimilasi ya, itu ada konflik pengetahuan sebenarnya. Ada penambahan skema baru yang di sana ketika ada tuntutan untuk memahami apa yang terjadi di dunia di luar diri anak, maka akan terjadi konflik kognitif. Konflik kognitif ini yang akan membuat skema-skema baru, membuat organisasi-organisasi baru di dalam pemikirannya. Ketika konflik ini tidak selesaikan, maka tidak ada keseimbangan pemikiran. Misalnya gini, seperti tadi anak hanya mengenal konsep anjing gitu. Ketika konsep sapi tidak terklarifikasi dengan baik ya, tidak ada input di sana, tidak ada skema baru yang masuk, maka proses asimilasinya atau skema yang baru akan lamban. Dia akan tetap menyebut sapi itu adalah anjing yang besar, anjing yang besar berwarna putih dan susu Denko misalnya kan putih hitam, biasanya animasinya seperti itu ya. Jadi dia menyebutnya akan tetap anjing, dan itu secara sosial ya, terminologi linguistik itu secara sosial itu akan bermasalah gitu ya, ketika dia menyebut sapi dengan anjing besar. Nah, setelah 5 proses kognitif menurut Piaget, dia juga nanti melalui observasinya bahwa perkembangan kognitif itu punya tahapan sesuai dengan usia. Ya, masing-masing tahap ini nanti tersusun, ada yang berurutan, ada yang mungkin usianya sesuai dan tidak, seperti itu ya. Nah, semakin banyak informasi itu sebetulnya tidak akan membuat pikiran anak akan lebih baik sebenarnya. Tapi proses kognisinya itulah. Jadi bukan banyak tidaknya informasi, tapi bagaimana proses kognisi itu terjadi. Di sini jelas sebenarnya menjejali anak dengan berbagai macam pengetahuan tanpa ada dorongan atau bantuan bagi anak untuk mengolah pengetahuan itu, informasi itu tidak akan berguna. Karena informasi yang terpisah itu harus, kalau dengan konsepnya, dengan teorinya Piaget, seluruh informasi itu bisa diingat dan bisa bermakna itu jika ada organisasi, ada keterkaitan antar satu informasi dengan informasi yang lainnya. Jadi anak yang tidak mengerti di satu topik A, sudah minggu depan diajari lagi dengan topik B, itu akan membuat seperti sampah memori. Otaknya itu penuh dengan informasi-informasi yang dia juga tidak bisa memaknainya. Itu mungkin menarik teori ini ya, dilihat dengan surplus informasi di media sosial gitu. Kita menjadi pelahap semua informasi, tapi akhirnya kita bingung mana yang bermakna, mana yang tidak, seperti itu. Nah, tahap yang pertama itu tahap sensori motor. Ini tahap pertama, sensori motorik. Nah, ini sejak lahir sampai sekitar 2 tahunan ya. Tahap Piagetian pertama ini. Nah,
Tahap pertama, kenapa disebut sensori motor? Karena bayi itu membangun pemahaman dunia dengan mengkoordinasikan pengalaman indrawi dan tindakan fisik. Anak umur 2 tahun belum bisa ditanya 3 kali 5 berapa ya. Tidak ada proses kognisi seperti itu, karena pengetahuan itu diraih sejauh mana pergerakan motorik dan sensoriknya, seperti itu. Saya pegang sesuatu, oh ini kasar, ini lembut, ini sakit. Sejauh fisiknya bisa meraihnya. Dia tidak bisa berpikir abstrak di sini ya. Jadi percuma kalau ngajarin agama ke anak umur 2 tahun itu tidak bisa ya dengan dogmatis seperti itu. Kalau berdasarkan teori Piaget. Anak 2 tahun misalnya disuruh ini kalau perkembangan normal maksud saya, tapi mungkin ada beberapa anak yang mungkin perkembangan kognisinya lebih tinggi daripada ini. Anak dia 2 tahun itu diajarin baik buruknya itu ya ketika dipegang ini berbahaya atau tidak bisa kalian misalnya jahat itu adalah ini, baik itu adalah ini ya. Nah, bayi itu melangkah maju dari tindakan instingtual dan refleksif ya. Tindakannya refleksif ya, bukan reflektif tapi refleks. Berdasarkan refleks. Nah, ini nanti akan menuju pemikiran simbolis. Di sini belum ada pemikiran simbolis, jadi sumber pengetahuannya adalah tindakan sensori motoriknya. Sejauh mana dia melangkah, sejauh mana dia memegang ya, masih dari sisi pergerakannya. Pengalaman indrawi dan tindakan-tindakan fisik. Kemudian tahap selanjutnya ada tahap praoperasional. Tadi tahap disebut dengan tahap sensorik motorik, ini praoperasional, ini tahap kedua. Nanti ada di sini ada 2 subtahap, ada fungsi simbolis dan pemikiran intuitif. Nah, tahap praoperasional ini apa? Anak mulai merepresentasikan dunia ya, itu dengan kata dan gambar. Ya, kata dan gambar ini merefleksikan peningkatan pemikiran simbolis ya, dan melampaui koneksi informasi indrawi dan tindakan fisik seperti di tahap sebelumnya. Dia sudah bisa merepresentasikan dunia itu dengan kata dan gambar. Otomatis di sini anak-anak sudah mengenal konsep bahasa sebenarnya ya. Tergantung perkembangan bahasa anaknya. Nah, di tahap ini juga itu sudah ada yang namanya centration dan conservation ya. Apa itu sentrasi? Sentrasi itu pemfokusan atau pemusatan perhatian pada satu karakteristik dan mengabaikan karakteristik yang lainnya. Seperti itu. Nah, jadi dia sudah mulai atensinya itu perhatian itu pada satu, makanya disebut dengan centration ya. Jadi proses memusatkan diri pada satu karakteristik dan cenderung mengabaikan karakteristik yang lain gitu. Dia tertarik apa ya itu aja gitu kan. Nah, kemudian conservation ya, konservasi maksudnya adalah ide bahwa beberapa karakteristik dari objek itu tetap sama ya, meski objek itu berubah penampilannya. Jadi ada misalnya gini ya. Orang dewasa itu paham bahwa volume air akan tetap sama meski dia dimasukkan dalam wadah yang bentuknya berlainan. Tapi bagi anak tidak, ya. Mereka heran ya. Perubahan bentuk cairan dalam wadah yang ini ya, dalam wadah yang berbeda-beda. Ya. Jadi itu yang disebut dengan conservation ya. Dia cenderung konservatif terhadap satu bentuk, terhadap jebakan-jebakan indrawi. Nah, di tahap praoperasional ini nanti ada 2 subtahap ya. Subtahap yang pertama itu kira-kira 2-4 tahun awal ya. Tadi tahap ini
tahap pra-operasional 2 sampai 7 ya. Nanti sub tahap yang pertama itu 2 sampai 4 tahun itu fungsi simbolis. Nah, anak kecil itu secara mental mulai menghadirkan merepresentasikan objek yang tidak hadir ya. Objek yang tidak hadir. Jadi dia sudah mulai bisa untuk merepresentasikan objek yang tidak ada. Kalau di fungsi sensorik tidak ada ya. Jadi kalau ada yang dilihat yaitu ada, dia tidak tahu bahwa ibunya di dapur, baginya ibunya tidak ada gitu karena tidak bisa dilihat. Itu pada tahap sensorik motorik. Pada tahap simbolis dia sudah tahu sebenarnya ini. Sudah mulai bisa merepresentasikan objek yang tak hadir. Sudah mulai muncul egosentrisme ya dan animisme. Ini nanti beda artinya ya. Yang dimaksud dengan egosentrisme ya pada tahap simbolis ini itu segala sesuatu itu berpusat pada dirinya. Itu yang disebut dengan egosentrisme. Jadi misalnya ada ketidakmampuan untuk membedakan antara perspektif milik sendiri dengan perspektif orang lain. Misalnya, ini saya kasih contoh, ini agak abstrak ya. Egosentrisme itu bukan suatu sikap yang tercela gitu ya. Itu beda dalam kajian psikologi kepribadian dengan psikologi kognitif ya. Misalnya gini, anak kecil umur 2-4 tahun tuh ketika mengangkat telepon ya, ketika mengangkat telepon misalnya hello, misalnya Dandi, halo katanya, dia sudah mulai bisa ngomong. Ibunya ada nggak di rumah? Kemudian dia ngangguk gitu ya, dia ngangguk. Ini by phone ya, ngangguk gitu anaknya gitu. Nah, dia tidak mempertimbangkan perspektif orang lain, bahwa orang lain tidak bisa melihat dirinya yang mengangguk sebenarnya. Beda dengan video call gitu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan egosentrisme. Jadi dia lebih ke perspektif dirinya dan mengabaikan perspektif orang lain. Padahal si penelepon tidak bisa melihat gitu kan. Dan dia sudah makan belum misalnya. Dia ngangguk tapi nggak ngomong. Seolah-olah orang hadir di depan matanya, padahal perspektif orang yang menelepon itu hanya bisa mendapatkan informasi melalui suara. Tapi dia ngangguk-ngangguk, di telepon dia mengangguk-ngangguk gitu kan. Nah, itu yang disebut dengan contoh egosentrisme itu. Nah, kemudian tadi ada animisme ya. Animisme ini bukan kepercayaan terhadap dewa-dewa, terhadap roh halus ya. Bukan, tapi kepercayaan bahwa objek tak bernyawa punya kualitas kehidupan dan bisa bergerak. Ya. Misalnya, kenapa ini sering muncul nih? Kenapa misalnya? Tapi ini kurang benar nanti kalau dalam perkembangan sosio-emosional ya. Misalnya orang tua sering gitu, ketika anaknya jatuh nabrak pintunya yang disalahkan gitu kan. Jadi fokus saya bukan di menyalahkan pintunya, tetapi ada perlakuan seolah-olah pintu itu adalah sama karakternya hidup dengan diri anak gitu ya. Nah, tapi nanti menyalahkan itu sebenarnya mengajarkan proyeksi kepada anak itu nanti yang nggak benar ya. Nanti dia blaming gitu ya, other blaming. Ketika besar nanti sering menyalahkan orang lain padahal salah dirinya sendiri. Contoh yang benar itu misalnya gini, boneka. Mereka bermain boneka seolah-olah boneka itu hidup. Kadang-kadang ada yang memang dikasih susu, diserimi sirup mulutnya gitu kan. Itu seolah-olah boneka itu hidup. Itu anak yang 2-4 tahun. Jadi dia apapun yang objek yang dia sukai, objek yang mendapat perhatian dia, itu dia anggap ya bisa ngomong, dianggap seperti dirinya. Itu yang disebut dengan animisme ya dalam istilah Piaget ya. Jadi objek-objek yang berelasi dengan dirinya itu dianggap punya kehidupan seperti dirinya. Nah, pada tahap ini sebenarnya anak-anak itu juga sudah bisa, kemampuan organisasinya sudah ada ya. Jadi reasoning itu sudah
sudah mulai ada nanti pada tahap ini. Nah, misalnya anak-anak sudah bisa menyusun kelompokan, misalnya yang segitiga dengan segitiga mainannya, yang lingkaran dengan lingkaran, sudah mulai mengenal bentuk dasar. Ini perlu. Jadi nggak perlu dikasih objek yang ribet sebenarnya. Kasih aja mainan yang bentuknya bola, segi 4, segitiga, sudah seperti itu. Suruh mereka belajar mengelompokkan seperti itu. Nah, selain ini menunjukkan bahwa ini yang saya sebut tadi dengan ini ya, dengan conservation ya. Seorang anak memindahkan volume air yang sama itu ke dalam wadah yang berbeda-beda seperti itu. Anak di tahap pra-operasional itu tidak akan bisa menangkap bahwa ini sama karena mereka belum mengenal konsep volume. Mereka tahunya ya masih sama dengan tahap sebelumnya, dengan tahap sensori motorik sebenarnya ini. Jadi air yang dalam gelas yang tinggi itu akan lebih banyak menurut dia daripada di wadah yang lebih flat, lebih lebar gitu. Sama dengan dikasih duit gitu kan. 5 lembar 1.000 dengan 1 lembar 5.000, mungkin dia akan memilih 5 lembar 1.000 karena lebih banyak seperti itu ya. Dia belum bisa mengenal harga ya, mata uang seperti itu. Nah, subtahap yang kedua dari pemikiran pra-operasional itu pemikiran intuitif. Ini di perkembangan pra-operasional yang terakhir ya. Kalau tadi 2 sampai 4, sekarang mungkin kira-kira 4 sampai 7 ya. Nah, di sini anak-anak mulai menggunakan penalaran primitif dan ingin tahu jawaban dari semua pertanyaan. Nah, menurut kosakata Piaget, intuitif itu karena anak-anak tampaknya merasa yakin terhadap pengetahuan dan pemahamannya sendiri, tapi tidak bisa mereka menyadari bagaimana mereka mengetahui hal tersebut. Nah, pada tahap ini mungkin merepresentasikan dunia melalui kata dan simbol akan lebih bervariatif. Dia bisa menggambar pohon berwarna pink, matahari berwarna hijau misalnya ya. Jadi ya di sini tahap kreativitas sebenarnya ya di sini. Jadi tidak salah kalau anak-anak itu punya persepsinya sendiri dalam artian karena memang dia pengetahuannya bersifat intuitif gitu. Nah, jadi intuitif artinya itu langsung aja datang ke kepalanya. Saya pengen misalnya buku itu bulat, gunung itu segi 4, ya sudah gitu. Karena memang seperti itu ya. Jangan disalahkan seperti itu. Tapi nanti dia akan mengerti nanti karena sumber pengetahuannya banyak nanti. Jadi memang ini yang sering terbunuh kadang-kadang ya. Sering terbunuh anak-anak secara kreativitas di tahap intuitif ini di 4 sampai 7 tahun. Makanya anak PAUD kalau mau gambar ya ikannya warna merah gitu kan. Ikan di lautan dia gambar laut, kemudian ada gambar burung warna kuning gitu kan. Karena dia ngertinya burung itu kalau sudah di lempah kuning warnanya kuning gitu kan. Nah, ketika terbang warnanya tetap kuning seperti itu. Itu yang disebut dengan pemikiran intuitif. Gambarnya biasanya anak-anak seumuran ini lucu-lucu. Nah, tahap selanjutnya tahap operasional konkret. Operasional konkret ini anak sudah punya penalaran logis ya tentang kejadian-kejadian konkret dan mampu mengklasifikasikan objek ke dalam kelompok berbeda-beda. Ada kemampuan yang namanya seriasi dan transitivitas ya, transitivity. Ada kemampuan seriasi di sini. Pada tahap operasional konkret ya, dia bisa mulai bekerja dengan objek nyata ya. Tidak ini nanti yang menggantikan penalaran intuitif. Jadi dia sudah bekerja berdasarkan nalar logis seperti itu. Seriasi itu misalnya gini, dia sudah bisa saya anaknya sini, Pak D saya ini. Jadi contohnya dia sudah bisa nyusun silsilah keluarga ya. Nah misalnya dia sudah tahu bahwa si A itu adalah ayah saya. Tapi pada saat yang bersamaan
eh, mereka juga tahu bahwa ayah saya itu adalah anaknya kakek saya. Nah, pada tahap pra operasional tidak bisa karena mereka hanya ada centration di situ. Mereka hanya memfokuskan pada satu karakter gitu. Kalau ayah saya, dia tidak bisa menjadi ayahnya abang saya gitu kan. Makanya di sini egosentris muncul, kemudian biasanya rebutan gitu kan, iri-irian. Tahap di sini ya, karena dia ayah saya hanya ayah saya, dia tidak ayah orang yang lain katanya, seperti itu. Nah, kalau di operasional konkret itu sudah bisa ya. Oh, kakek itu berarti ayahnya bapak katanya, seperti itu. Ya, sudah bisa ngelompokkan batang besar, batang kecil gitu ya. Nah, kemudian transitivity ini adalah kemampuan untuk mengombinasikan hubungan secara logis untuk memahami kesimpulan tertentu. Misalnya ada 3 batang lidi, 1, 2, dan 3. A yang paling panjang, B yang sedang, yang lidi yang C yang ketiga itu paling pendek kan. Nah, sebenarnya anak sudah bisa memahami pada sini bahwa misalnya lidi 1 lebih panjang daripada lidi 2, lidi 2 lebih panjang daripada lidi 3. Maka misalnya lidi yang pertama itu lebih panjang dari lidi C. Dia sudah bisa ada komparasi, itu yang disebut dengan transitivity. Sudah bisa melihat relasi antar kelas, antar klasifikasi. Antar kelas itu maksudnya antar klasifikasi. Ini 7 sampai 11 tahun ya. Itu ya yang disebut dengan tahap operasi. Nah, ini gambar yang saya jelasin tadi ya, tentang contoh klasifikasi pohon keluarga. Yang terakhir itu tahap operasional formal, 11 tahun sampai dewasa. Ini dia sudah berpikir abstrak, idealistik, dan logis. Sudah bisa melakukan penalaran hipotetik, bisa melakukan penalaran deduktif, sudah induktif. Jadi sudah komplit sebenarnya 11 tahun ke atas ini. Ini sudah bisa berpikir abstrak sekali ya. Sudah bisa demo ini ya. Kalau anak kecil demo itu aneh. Kalau menurut teori kognisi Piaget, dia tidak tahu apa itu keadilan, apa itu kecurangan, apa itu kesetaraan. Di tahap operasional konkret dia tidak tahu itu. Tapi tahap formal umur 11 ke atas ya, itu sudah bisa diajarin hal-hal yang bersifat moral abstrak seperti itu. Apa itu kejahatan? Apa itu kebaikan? Seperti itu. Apa itu penindasan? Misalnya. Apa itu kemuliaan? Itu sudah bisa diajarkan tentang prinsip-prinsip seperti itu. Jadi kalau mau diringkas, perkembangan Piaget ya, itu ada proses kognitifnya, ada 5 tadi apa 4 kalau saya nggak salah di awal. Ada 4 ya. Skema, yang pertama skema, kemudian asimilasi dan akomodasi, yang ketiga organisasi, yang ke terakhir itu ekuilibrasi seperti itu. Kemudian untuk tahapannya sendiri itu ada 4 ya. Tahap sensori motorik, kemudian ada pra operasional, kemudian ada operasional ini bagi 2, nanti ada tahap simbolis ya, kemudian tahap intuitif, tahap yang ketiga operasional konkret, yang keempat operasional formal. Untuk hanya sampai di situ. Untuk 11 tahun dan seterusnya Piaget tidak membuat klasifikasi lagi. Nah, terlepas dari kritik sebenarnya banyak sekali nanti ada Robert Fowler yang mengkritik tahap-tahap ini nanti.
karena di setiap tahap itu tidak langsung beralih, tetapi kontribusi Piaget terutama di pendidikan anak, pendidikan anak itu sangat, sampai hari ini gaungnya masih terdengar ya untuk di bidang psikologi kognitif ya. Nanti cuman banyak sekali dia riset Piaget, kalau kalian baca buku-bukunya, riset Piaget itu riset longitudinal ya, dia riset terhadap anaknya sendiri. Nah ini dan ditemukan bahwa estimasi kompetensi anak itu yang masih karena di beberapa temuan setelahnya kemampuan kognitif anak itu muncul lebih awal dari yang diestimasi sama Piaget, seperti itu ya. Jadi misalnya aspek objek permanens ya, kehadiran objek. Anak 2 tahun itu kadang-kadang sudah tahu, sudah tidak bersifat non egosentris, dia sudah tahu perspektif orang lain. Nah, jadi kategori usia yang diajukan Piaget itu tidak melulu, apalagi dalam konteks budaya yang berbeda-beda seperti itu ya. Tapi paling tidak Piaget memberikan struktur perkembangan ya secara umum, meskipun nanti usianya tidak mesti yang disebutkan Piaget itu. Dia bisa sebagai pedoman bahwa kita tidak bisa mengajarkan anak abstrak, misalnya pengetahuan abstrak untuk anak umur 4 tahun seperti itu ya. Ini penting sekali. Jadi seorang guru, pendidik atau siapapun orang tua itu bisa memilih konten dan memilih cara menyampaikan konten suatu pengetahuan kepada anak. Bagaimana melatih anak untuk menimba pengetahuannya sendiri, tidak dijejali dengan informasi-informasi. Ya, seperti itu. Secara sederhana seperti itu ringkasan teori Piaget. Ini ada bacaan lanjutan, silakan dieksplor jika tertarik. Saya rasa cukup. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.